Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda yang selalu setia menyaksikan kami melalui channel YouTube kami. Dan saya yakin juga saat ini selalu menantikan seperti apa obrolan-obrolan kami dalam program Rute Lama Ruang Temu Legislator Makassar. Menghadirkan rekan-rekan legislator DPRD Kota Makassar di sini dan satu tema perbincangan santai tentu saja bisa Anda simak seperti saat ini dengan hadirnya salah seorang dari rekan-rekan kita legislator DPRD Kota Makassar. Saya sudah bersama dengan Pak Haji Mensani Keca Esos dari Komisi D Kesra DPRD Kota Makassar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ya, baik. Di tengah kesibukan, Bapak hadir memenuhi undangan kami, Pak. Terima kasih dengan agenda reses hari ini, Pak ya. ya reses. Oke, pukul berapa nanti resesnya, Pak? Ya, Pukul berapa pukul resesnya? 4 ya, Pukul sampai 4. menjelang Oke. berapa sih ya? Saya yakin 16. juga ini sudah menantikan kehadiran Bapak ya Ya, di daerah pemilihan untuk mendengarkan seperti apa keluhan-keluhan, Ya. informasi dari masyarakat. Ini yang kedua, ya, kalau tidak reses salah, Pak ya, ya. reses kedua ya. Yang kedua. Gitu. Di sesi pertama kemarin, Pak, mendengarkan seperti apa aspirasi, kemudian keluhan layanan publik dari warga Bapak di daerah pemilihan Bapak, apa yang paling banyak, Pak, dikeluhkan oleh masyarakat? Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ya terpilih anggota Dewan DPRD Kota Makassar Dapil 3, khususnya Kecamatan Birikana, Kecamatan Malandrea, dari fraksi P3, yang alhamdulillah kurang lebih hampir 5 bulan kami sudah tidak bekerja, dan pada kesempatan ini sudah masuk ke reses angkatan kedua, masa persidangan kedua Ya. di tahun 2025. Reses pertama di tahun 2024 ya, pertama di situ saya baru juga di Ya. DPR, mengadakan reses, mendengar usulan-usulan daripada warga yang ada di sekitar yang sesuai dengan undangan yang kami untuk edarkan dan Ya. datang. Paling besar itu persoalan infrastruktur ya. Yang kedua masalah sosial ya, kemasyarakatan. Masuk situ ya terutama tadi selalu drainase, perbaikan deker, kemudian paving block ya, kemudian drainase itu tadi alur air yang biasa sudah mempet, ini sehingga datang curah hujan yang lebih deras sehingga ya meluap masuk ke perumahan warga. Ya itu selalu yang pertama itu terus. Kedua masalah ya sosial, masalah biasa ada bantuan-bantuan biasa tidak sampai ya melalui dengan kantor lurah. Dari kantor lurah itu kan sering ada pilih kasih ya, kalau sudah dilibatkan RT RW ya itu tuh biasa ada yang tidak sampai ke sasaran sesuai peruntukannya ya. Tapi itu namun itu tetap kami selama kami di DPR dan Komisi D ada pengawasan ya, tetap kami monitor kalau sekiranya seperti kemarin ada banjir ya, genangan-genangan dan ada bantuan dari dinas sosial, kemudian kami tetap monitor karena fungsi kami kan fungsi pengawasan ya, di mana ada bantuan apa memang betul tersalurkan, ada tetap alhamdulillah semua teman-teman di tingkat kelurahan, kecamatan ya, apalagi dinas yang sebagai pemberi bantuan dari atas itu alhamdulillah semua bekerja dengan baik. Oke, dan keluhan-keluhan dari masyarakat ini Pak, saya kira juga yang memotivasi Bapak untuk menjadi wakil Pak ya di DPRD Kota Makassar untuk nantinya akan menyampaikan aspirasi dari masyarakat ini, bukan begitu Pak ya? Iya betul. Motivasi. Iya, ya alhamdulillah merasa warga berterima kasih ya, terutama di Dapil 3 ya, saya dan khusus pemilihan saya basis saya di Tamalandrea ya, Kelurahan Tamalandrea, Buntu Sukatimba 4 Cerakang, yaitu basis berharap karena barusan ada anggota dewan yang terpilih di wilayah itu ya, kalau teman-teman ya ada basisnya di daerah Biringkanaya, tapi terkhusus dari Tamalandrea ya khususnya yang ada di BTP, karena di BTP itu ada 3 kelurahan. Dan alhamdulillah periode ini ada yang terpilih ya.
besar harapan Ya. ya. Setiap ada reses antusias sekali, artinya mengusulkan ya, karena memang selama ini ada yang terbangun, Ya. tapi ya mungkin Belum maksimal. tapi ya mestinya ada juga selalu didengar bahwa tidak ada anggota dewamu sehingga beginilah jadinya. Toh? Ya, tapi alhamdulillah setelah alhamdulillah sebagai ada amanah yang telah diberikan, misalnya saya akan perjuangkan baik di bidang sesuai dengan Komisi D di Kesra, di Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Kesehatan, ya, yang ada mitra yang memang paling mencuat ini, seperti di PPDB ini penerimaan, ada beberapa ya, insya Allah saya bersama-sama kita berjuang. Saya bilang, apa kendala sampai kami, yang penting kita jangan putus komunikasi, karena semua bisa kita selesai dengan komunikasi yang baik. Oke. Kesra atau di Komisi D ini memang bersentuhan langsung dengan masyarakat, Pak ya, dan saya kira untuk Pak Mensani ini bukan hal yang baru lagi bersentuhan langsung dengan masyarakat. Persoalan sosial kemasyarakatan, Pak, yang sudah terlihat selama Bapak berada di tengah-tengah masyarakat ini, apa saja yang boleh disampaikan untuk wilayah Makassar ini, Pak? Ya, alhamdulillah untuk Kesra ini, kesejahteraan sosial ini, saya kira memang perlu kita bekerja sama, sinergi antara warga, pemerintah setempat, sehingga ada kesinambungan informasi ya, dari bawah ya sampai ke level kemudian level atas, sehingga betul-betul pemerintah ada informasi dan itu akan dilaksanakan ke bawahnya, karena kalau tidak ada informasi apa-apa, contoh ya bantuan-bantuan yang biasa itu tadi yang saya sampaikan biasa tidak sampai di tengah, itu sudah habis pembagian ke bawah. Kemudian juga yang penting itu masalah pendataan. Karena kami alhamdulillah pernah 4 tahun di Kelurahan Buntusu, terutama masalah pendataan. Ya, karena kalau kami diminta pendataan dalam waktu sesingkat itu, biasa akhirnya kita serahkan tidak. Sehingga masih ada warga yang semestinya dapat tidak tercover ya. Kemudian juga masalah pindah-pindahnya penduduk ini yang tidak ber-KTP, tapi dia juga ya harus dapat bantuan di wilayah itu ya, itu juga biasa. Jadi pada dasarnya dalam komisi kami Kesra itu betul-betul memperhatikan ya kepada warga, karena tidak ada tumpuan lain ya. Biasa bantuan-bantuan itu harus dia dapatkan, sehingga tidak dapatkan itu biasa bicara lagi lewat kita ya. Apalagi saya memang sudah siapkan layanan 24 jam. Ada masalah, silakan saya lanjutkan. Mumpun saya ini ada ya sebagai perwakilan untuk kita menyuarakan di DPR. Terima kasih. Bantuan sosial Pak kepada masyarakat, ini kan kalau kita dengarkan sampai hari ini, seperti yang disampaikan oleh Bapak juga tadi, bahwa banyak yang memang terindikasi tidak sampai ke sasaran, gitu Pak ya. Artinya teman-teman DPRD mau tidak mau harus mengawal itu, bagaimana agar data yang disampaikan oleh masyarakat ini benar-benar kemudian harapannya untuk menerima bantuan sosial ini bisa terpenuhi. Sampai sejauh mana Pak upaya teman-teman DPR ini untuk mengawal ini? Baik mungkin dari instansi terkait yang menangani ini, dinas sosial misalnya, dalam pemberian bantuan sosial kemasyarakatan. Ya alhamdulillah, kita kan DPRD mitra daripada dinas sosial. Setiap ada kegiatan-kegiatan kita, apalagi memang kita ada dalam satu komunikasi, selalu tersampaikan bahwa ada bantuan yang berupa begini, kita selalu kemudian di mana yang paling pantas tempatnya ya. Jadi Makassar ini dari 153 kelurahan kami kan kita sudah tahu peta-petanya bahwa memang daerah ini daerah yang tadi ada ya, daerah yang kehidupannya ya di bawah garis kemiskinannya tempat-tempat ini, karena Makassar juga ya saya kira sudah tidak terlalu. Memang masih ada tempat-tempat yang ya seperti kami di wilayah kelurahan di wilayah Tamalandra Bengkana masih ada juga tempat-tempat ya, yang perkampungan-perkampungan. Saya pikir kalau sudah di dalam perumahan itu ya rata-rata standar. Jadi itulah yang kami selalu monitor bagaimana kehidupan di sana warga ya. Biasa saya kalau di wilayah saya itu 4 kelurahan memang selalu ya tidak ada sengajaan, tetap jalan ya, ada informasi tetap ya, terutama masalah bantuan PKH
bantuan ya sosial, ya layanan-layanan kesehatan, ya. Nah, itu juga selalu kami perhatikan. Kemudian masalah hubungan antara masyarakat dengan pemerintahnya di kelurahan, apa kendala, ya. Saya pikir itu sih saja, tidak terlalu rumit sih kalau kita memang selalu mendengar suara dan kita mau berkomunikasi sehingga merasa bahwa walaupun disentuh kita datangi saja, ya alhamdulillah dia selalu syukur alhamdulillah walaupun tidak membawa apa-apa, yang penting kita datang dulu, perhatian dulu yang paling utama, sehingga kita ada komunikasi, akhirnya kita bisa kemana saja bisa kita membantu dia, ya. Iya, Pak Dewan, untuk persoalan sosial kemasyarakatan, seperti yang ada dalam visi misi wali kota dan wakil wali kota Makassar untuk periode ini, Pak, adalah peningkatan kualitas pendidikan, kemudian juga masalah kesehatan bagi masyarakat. Kalau Bapak sendiri melihat untuk persoalan pendidikan, Pak, ini apalagi saat ini jelang penerimaan peserta didik baru, Pak, ya, jelang tahun ajaran baru. Ini seperti apa yang coba termonitor oleh teman-teman di Komisi D, Kesra ini berkaitan dengan hal tersebut di masyarakat? Ya. Alhamdulillah Bu, kemarin kita sudah monitoring evaluasi masalah PPDB yang ada kadang-kadang banyaknya siswa yang tidak termasuk tampung kurang lebih 1.300 murid. Akhirnya kita mediasi, ya kita sama komunikasi dengan dinas pendidikan. Ya saya mendengar artinya melihat dan memang bahwa di sekolah negeri itu yang tadinya hanya 32 per satu kelas, sehingga ada surat edaran bahwa masih bisa lebih. Ternyata itu yang memberi kepada sekolah swasta, tidak sejalan karena swasta juga kalau tidak mendapatkan murid kan bisa juga tidak jalan programnya, sehingga kami mediasi kemarin di ruangan komisi ini temukan sehingga ada kesepakatan bahwa untuk sekolah negeri sesuai dengan surat keputusan bahwa 32 saja per kelas, karena kalau lebih dari itu memang ada sih aturan juga lebih dari, tapi kasihan juga tidak akan mendapatkan dana BOS. Sedangkan swasta juga ini kan ada juga yang dana swasta sekolah-sekolah swasta ini tingkat SMP SD ini yang mendapatkan dana, sehingga juga ada yang tidak berbayar, ada juga dana ada sekolah swasta. Nah, jadi itulah orang tua murid ini selalu berpikir bahwa kalau di negeri tidak banyak pengeluaran dibanding swasta, padahal sebagian saudara kita, warga kita perlu mengetahui bahwa di swasta itu ada juga yang tidak berbayar. Nah, hingga dari pihak swasta ini kemarin memberitahu kepada kami di DPRD ini, Komisi D, memberitahu bahwa supaya adil lah, supaya jangan terlalu berlebih, karena sedangkan swasta kita juga banyak, kurang lebih 137 sekolah swasta yang ada di Makassar ini. Ya kasihan kalau semua ditampung di negeri. Kami ini mau program apa? Nah, sarana prasarana sudah ada siap, dan saya pikir juga alumni swasta juga lebih bermutu, lebih bagus karena sekarang kan semua sudah serba pendidikan baik kemudian guru-guru juga sudah guru swasta juga semua lebih baik lebih terampil saya kira itu. Oke, artinya juga kualitas sekolah swasta ini tidak perlu diragukan lagi, Pak, ya, Bu. Dengan mampu menampung murid akan masuk di sekolah tersebut. Tapi untuk pembagiannya bagaimana, Pak? Karena kecenderungan orang tua ini lebih senang anaknya masuk ke negeri. Apakah dengan pembatasan saja bahwa satu kelas itu hanya 32 orang misalnya, sehingga kemudian kalau di ranking yang ke-33 itu sudah tidak masuk lagi, atau seperti apa sih? Apakah sudah ada pembicaraan seperti itu? Saya kira itu yang kemarin kami mediasi semoga memang ada surat edaran juga bahwa bisa lebih itu seperti sekarang kan kita lihat di Makassar rata-rata tembakannya orang-orang tua SMP 6, SMP 12, kalau di Tamalandre ada lagi sekolah-sekolah favorit maunya, sehingga biasanya itu ada aturan yang biasa dilanggar melebihi kapasitas karena ini tadi, sehingga sekolah-sekolah swasta ini tidak kebagian lagi murid
Nah, maunya ya bagaimana setelah daya tampung penuh, Di-offer ke ke overlah swasta. ke swasta Mhm. supaya semua bisa berjalan ya. Karena swasta juga tadi tidak kalah baiknya dengan negeri ya dibanding mutu pendidikan yang ada. Mhm. Ada dana BOS, Pak, ya, artinya Ya, pendidikan ya gratis, sia. iya. Tapi kalau kita lihat juga di masyarakat masih banyak yang sedikit-sedikit butuh biaya ini itu, meskipun itu negeri, Pak. Ya. Sampai sejauh mana, Pak, untuk Saya pikir melihat itu iya perlu kita transparansi iya, ya betul, untuk dari sekolah itu ya. mhm, Tinggal manajemen sekolah yang manajemen bisa sekolah, ya. Kami contoh ya karena kami berdomisili di BTP sekolah iya, SMP 30, SMP mhm, 35, SMP 32, SMP 12 itu saya sudah bagus sekali semua ya manajemennya. Saling bersentuhan baik dengan swasta ya. mhm, Tidak pernah ada ricu-ricu maksudnya ada bentrok-bentrok ya. mhm, Nah, betul ya mungkin sudah aturan yang sudah laksanakan ya mhm, bahwa setelah ini tidak melebihi ini ya kita karena banyak sekolah swasta yang mhm, di sekitar itu Tamalan Raya Biringkanaya yang memang kita harus sejalan ya iya, karena tidak mungkin juga ada izin sekolah itu dibuka kalau ya tidak sesuai dengan mhm, aturan sehingga betul, ya kita melihat juga jumlah sekarang ya murid dari SD yang tamat ke mhm, SMP ya saya kira hampir sebanding dengan sekolah yang ada mhm, sehingga semua akan pada iya, bagian murid nanti ya. oke. Artinya memang, tamatan SD kan kalau kita lihat tahun-tahun lalu, Pak, Iya, ya, ini SD tidak sebanding dengan sekolah itu SMP, ya, daya iya tampung. ya. Tapi untuk saat ini sudah hampir bisa tertampung semua? Ya, itulah kemarin Bu, ya kemarin dengan diaturnya itu bahwa tidak terlalu jangan melebihi daripada kapasitas 30 kurang lebih 1.300 Mhm. kemarin ya itulah yang bisa ke Oh, SMP swasta. swasta Mhm, sehingga kebagianlah ya mhm, dengannya sehingga saya kira tinggal manajemen saja ini mhm, pengaturan supaya masing-masing jalan mhm. karena kalau tak melebihi kapasitas dari sekolah negeri saya kira Tidak efektif juga, Pak, efektif ya, dan tidak akan belajar? mendapatkan dana BOS kasihan ya Oh, kan seperti yang itu. ditanggung hanya 32. Oh, Ya dana BOS lebih itu ya yang ya ditanggung hanya ya tiga yang puluh dua. dua lebihnya itu kan ya bagaimana itulah tadi ya kita Oh, juga mhm, dengan SMP negeri itu ya tapi kalau dia ke swasta ya akan ditanggung. ditanggung ya karena kan Iya, tetap termonitor semua ya murid-murid apa ya siswa-siswa karena akan ada laporan semua masuk bahwa penempatan-penempatan ini sudah ya sesuai. ya so ya Pak Dewan, artinya untuk tahun ini, tahun ajaran ini, masih PPDB zonasi? ya saya kira masih sonasi Zonasi. tapi ya untuk kan kemarin kan kita apa namanya, konsul ke, eee, bagian Dignas ya, Mhm, bagian dasar menengah bawah kemarin tetap ada, hanya makanya itu perlu dikaji ulang dikaji lagi ulang ya, ya. terutama Mhm, zonasi tingkat SLTA. Yang oke. kemarin kalau SD, SMP kan masih bisa semua diatasi Iya, karena masih ada SD ke SMP masih ada di wilayah ya, mhm, ya belum terlalu seperti kalau SMA memang sudah ya terbatas, Pak, dia ya, itu batasi semua. ya, Mhm, bisa ada 3 SMP baru ada SMA. mhm, Sedangkan di wilayah ini sekarang SD 1, SMP 1 atau ya sudah agak seimbang lah. mmm, Ya tidak terlalu ini. Ya begitu juga ada sekolah swasta yang mengcover. mhm. Mana lagi yayasan-yayasan yang Iya, sudah ya siap ya, ya Pak, ya, siap ya. untuk kemudian, menerima. Nah, ini berkaitan dengan, masyarakat yang tidak mampu, Pak, saudara-saudara kita yang tidak mampu, yang mungkin punya putra-putri banyak, butuh sekolah juga, ini sudah kemudian ada, pembicaraan, ada pengkajian bagaimana untuk menampung, anak-anak ini, Ya, intinya ini Bu sekarang tidak ada satupun anak tidak anak sekolah, harus semua sekolah, sekolah, tidak ada. mhm, Bagaimanapun caranya kan ada dari kelurahan keterangan tidak mampu. iya, Setelah disurvei betul-betul, ya itu pasti akan diberi ruang khusus ya. mhm, Tidak ada pun yang satu kalau kami ada laporan bahwa ada anak tidak sekolah ya kita harus mhm, ya bagaimana dari segi mana sehingga tidak bisa mhm, sekolah. Kalau masalah biaya kan ada pendidikan gratis, iya, baju sekolah sudah juga, ya gratis, iya baju ya seragam iya, itu. mhm, Ya, tinggal ya mungkin transportnya kalau memang mhm, agak-agak sedikit ya itulah. Tapi saya kira dengan ini ada saja bantuan-bantuan ya yang iya, orang tua mendapat PKH, kemudian keluarga ya mungkin diberdayakan mhm, dengan usaha-usaha. Ya, saya kira betul-betul kalau mau orang tua betul-betul mau mendidik anaknya dengan sekolah tidak ada jalan
Mesti ada, yang penting ada kemauan, selalu ada jalan. Kecuali memang ya ada pembiaran, ya memang sudah lepas dari orang tua, ya sama lagi yang kita lihat ini, yang ada adik kita yang di jalanan, kayaknya atau yang di mana memang sudah tidak di luar dari kendali orang tua. Sehingga merasa bahwa orang tua sudah tidak bukan lagi gitu ya. Sehingga biasa lepas toh. Sehingga ya itulah tidak diperhatikan kami. Yang itu yang agak-agak sulit kami. Dan nomor 2 itu memang tidak mau sekolah. Lebih baik dia mencari uang langsung kalau kami sekolah. Nah ini kan juga mau mencari uang. Kalau dia langsung di lapangan, datang-datang dengan berbagai cara, ya dapat uang langsung. Cuman ini harus menjadi catatan juga karena mereka masih usia sekolah. Iya, itulah. Artinya nanti akan ada indikasi eksploitasi anak. Karena mereka masih harus menerima pendidikan, tapi orang tuanya sudah suruh bekerja. Saya kira ini menjadi perhatian khusus juga dari teman-teman bersama dengan dinas sosial untuk bagaimana kemudian hal ini bisa kemudian ditangani, Pak ya, sedikit demi sedikit. Persoalan lain yaitu persoalan kalau tadi pendidikan, persoalan mendasar juga yang termasuk dalam visi misi mulia saat ini adalah persoalan kesehatan. Nah ini juga menjadi perhatian penting untuk teman-teman anggota dewan karena mungkin masih banyaknya warga masyarakat kita yang belum mendapatkan penanganan maksimal masalah kesehatan ini. Kalau Bapak sendiri melihatnya seperti apa, Pak Dewan? Ya, alhamdulillah saya kan dimulai dari kami sewaktu kami lurah, memang sudah ada ya kesehatan gratis ya. Warga juga itu yang memang sudah terdata, kami beri ya identitas, kemudian kami laporkan ya. Seperti kemarin yang setiap 3 bulan itu kan ada juga monitoring ya, pendataan warga yang bisa mendapatkan KIS ya, kemudian yang memang bisa mendapatkan BPJS terbayar-bayar ya, jadi yang banyak kendala dan rata-rata saya lihat sekarang warga sudah punya, hanya kendalanya biasa dia bawa ke KIS ya, kami ya dikategorikan paling bawah lah punya pelayanannya, sehingga dia mau berbayar supaya ada kelas-kelas nanti di rumah sakit. Kendalanya itu kalau dia menunggak, nah itu banyak-banyak yang kami tangani, menunggak apalagi yang kalau penghasilannya memang merosot ya, dari BPJ pindah ke KIS ya, baru dia rasakan bahwa betul KIS ini yang tidak berbayar. Jadi itu yang banyak kami bantu. Setiap hari ada saja, Pak Ji saya ini begini-begini KISku sudah kayak terlama, artinya pindah dari BPJS. Ya saya kira juga dengan adanya dinas kesehatan ini memang kita selalu komunikasi. Apabila ada warga ya langsung ya kita tidak minta jatuh sakit, kita langsung ya dari pihak RT RW langsung menolong, kita langsung saja bawa seperti rumah sakit Dayak. Di luar dari jam kantor itu langsung saja tanpa rujukan dari puskesmas. Jadi yang Pak bawa langsung di emergensi, di situ baru kita ditangani, baru besoknya baru mengurus surat-surat. Nah, yang dari pihak kelurahan memberi keterangan tidak mampu. Baik penduduk yang ada di kota, artinya memang sudah penduduk Makassar maupun ya yang masih belum berKTP Makassar tetap akan dilayani semua ya. Kalau Pak Dewan melihat kondisi masyarakat kita ini Pak di Kota Makassar, terutama di dapil Bapak ini berkaitan dengan pemenuhan kesehatannya Pak. Ini kan hal yang mendasar Pak ya, bahwa kita harus mendapatkan pelayanan kesehatan. Seperti apa Bapak lihat Pak tingkat kehidupan mereka ini dalam hal masalah kesehatan, penanganannya, kemudian pemberian pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kota? Iya, alhamdulillah Bu, ya saya lihat karena rumah saya juga dekat dengan puskesmas, ya puskesmas Tamalandria, semua dengan tertata dengan baik, tidak dilayani. Dengan sepenuh hati pelayan-pelayan atau petugas dari puskesmas itu betul-betul dia layani. Contoh saja tadi pagi ini ada warga saya sudah kurang lebih 4 tahun bermukim di Tamalandria Buntusu, dia ternyata paskesnya ada di Kelurahan Patingaloan, sehingga tidak diterima di Dayak karena dia sakit mah kronis, ya sehingga dia minta tolong, dia bantu bahwa tolong dibantu dipindahkan paskesnya. Tapi dengan saya telepon dengan ibu kepala puskesmas dengan stafnya, ternyata tidak bisa juga langsung begitu, artinya karena APBD di sana kan bukan peruntukan di antar puskesmas itu kan tidak, tapi kalau di puskesmas Patiluan ke Dayak itu kan langsung. Nah, maunya dikasih pindah. Nah, akhirnya komunikasi yang baik
sehingga bisa dibantu, sehingga sudah bisa dibawa ke Dayak toh. Nah, karena ya sudah lama bermukim hanya tidak diurus bahwa artinya saya sudah di sini walaupun belum ber-KTP tapi sudah kurang lebih 4 tahun bermukim ya untuk lebih pelayanannya daripada dari jauh. Iya. Ya, sudah tertangani. Saya hanya serahkan dari ibu, silakan kita waktu karena saya diminta tolong ya. Akhirnya alhamdulillah sudah tertangani. Semua saya ke puskesmas kurang lebih alhamdulillah 23. Iya. Kota Makassar semua pelayanannya bagus Bu. Ya, karena itu yang pelayanan yang langsung menyentuh. Tidak ada ya. Hanya itu ya, hanya himbauan itu yang perlu kita sampaikan. Bahwa KIS yang ada di warga itu di masyarakat sebaiknya setiap 6 bulan harus dipakai. Walaupun tidak sakit. Artinya ada keluhan-keluhan sakit kepala supaya tetap aktif. Karena banyak juga yang 6 bulan atau 8 bulan setelah tidak pernah ya mungkin ya tidak sakit. Enggak tidak berlaku. Nah, jadi masalah ribut lagi. Artinya, masih kenapa ini enggak? Tidak. Makanya saya itu perlu juga harus sosialisasi bahwa setiap kalau memang 3 bulan tidak ada kalau datang saja rumah sakit cek sehingga oh akhirnya gitu rata-rata begitu yang banyak Bu. Nah, dan dia tidak tahu yang perlunya penyuluhan ya. Itu yang sempat tadi saya coba sampaikan juga Pak ya, tukar pikiran dengan sebelum Bapak tadi Ya, Pak narasumber Julius. Pak Julius berkaitan dengan bagaimana sosialisasi edukasi ini harus disampaikan ke masyarakat. Karena banyak masyarakat yang tidak tahu Pak, bagaimana langkah apa yang harus dilakukan, metodenya seperti apa. Kalau teman-teman, anggota dewan mungkin dalam, sosper biasanya Pak ya, Ya, sosialisasi Perda ya. berkaitan dengan kesehatan Ya, seperti itu juga Pak ya. penyampaiannya? Ya itu juga tetap kita sampaikan. Jadi memang pada saat sosper kita mengambil tema kesehatan ya orangnya yang memang membidangi ya dari dinas terkait sehingga ditambah lagi yang satu lagi pemateri yang lebih ahli lagi di bidang itu sehingga komplek lahnya sinergi lah yang kita undang juga tokoh-tokoh masyarakat yang bisa setelah dari sosmed dia bisa langsung menginformasi RT RW lah. Nah, sehingga di warga itu ada informasi. Ya, karena kalau tidak ada ilmu-ilmu pengetahuan begini yang didengar, biasa putus. Pak RT juga bingung mau kemana. Ya, tanya apalagi kalau dalam keadaan darurat. Ya, alhamdulillah. Jadi saya pikir begitu ya pentingnya juga sosper itu tadi, sosial perda, baik masalah apa saja yang ditemakan, ya itu tadi selalu ada pendampingan dan pendampingan itu yang meneruskan ke bawah sehingga masyarakat tahu. Iya. Seperti apa Pak ya aturan yang ada. Satu yang mungkin juga sama dengan Kak Yulis tadi saya coba sampaikan bahwa mewakili masyarakat mungkin bisa pada saat pertemuan dengan BPJS Kesehatan juga Pak Komisi D, masyarakat butuh edukasi sosialisasi lebih luas tentang BPJS Kesehatan karena ada regulasi biasanya yang tidak sampai ke masyarakat. Masyarakat tidak tahu, masih bingung Pak berkaitan BPJS Kesehatan itu. Jadi lebih maksimal lagi mungkin bagaimana teman-teman BPJS menyampaikan edukasinya ini ke masyarakat. Ini sebagai masukan saja Pak. Iya. Kemarin alhamdulillah saya belum pernah dengan BPJS Kesehatan, tapi BPJS Ketenagakerjaan kami sudah kemarin ya, apalagi kan baru kepalanya di sini, didampingi dengan Depnaker ya, Ibu Kadis Depnaker. Jadi dia uraikan semua ya, mulai sampai RT RW ada semua itu, kemudian tenaga kerja lepas, tenaga kerja yang memang masih terikat, diuraikan bahwa itu akan ditanggung ya dengan besaran-besaran ada aturannya itu semua. Ya, untuk masalah kesehatan saya belum, ya mungkin ada teman yang pernah karena saya selama di DPR ini yang informasi itu yang belum terlalu jelas ya, kesehatan masalah BPJS Kesehatan. Tapi kalau tingkatan seperti tadi ini ada NAKIS, ada BPJS ya itu selalu kami hanya membantu bagaimana kalau ada kendala seperti bagaimana dia ke rumah sakit, kemudian pelayanan rumah sakit. Ya, itu yang kami belum, yang kami tahu sementara, salah. Artinya menyampaikan pesan saja agar disampaikan juga ke BPJS. Gitu. Pak Dewan, selain berkaitan kesehatan, pendidikan untuk masalah sosial kemasyarakatan, persoalan ketenaga kerjaan juga Pak ya, ini masuk ranah komisi juga. Ada masuk ketenaga kerjaan. Ini juga apalagi belakangan ini Pak, kalau kita lihat di TV di mana-mana kan persoalan PHK.
ini juga mengancam sepertinya untuk kondisi seperti saat sekarang ini. Kalau melihat kondisi ketenagakerjaan di, Kota Makassar sampai sejauh ini Pak, seperti apa kemudian, Pak Dewan sendiri melihat, ya tentu saja sebagai fungsi teman-teman di, DPRD Kota Makassar ini, anggota dewan ini adalah salah satunya adalah pengawasan begitu Pak ya, Ya, bagaimana bermitra dengan, SKPD terkait. Melihatnya seperti apa nih Pak, persoalan ya, ketenagakerjaan? ya, makasih. Kami ya mitra dengan ketenagakerjaan. Iya Ya, untuk pengawasannya itu kami, apalagi saya baru belum iya, belum pernah juga saya monitoring ke mhm, evaluasi ya, belum pernah juga selama ini bahwa ada satu organisasi yang iya, mewakili daripada warga atau masyarakat yang kena PHK ya, belum mhm, pernah juga. iya Tapi dan saya selalu baca media belum juga terlalu ya, mungkin ada PHK-PHK apa yang sedikit tapi sifatnya belum terlalu besar iya seperti Jakarta itu iya, Ada mhm berapa, ada 20, kalau saya baca 28 perusahaan besar di PHK ya, ada mhm, sekian ribu orang. Tapi di Makassar ini alhamdulillah, namun juga ya mungkin tidak terdengar, iya, ada sedikit-sedikit dengan mhm, kita melihat beban ya iya, ekonomi sekarang, perusahaan juga bagaimana ya mungkin ada yang sementara dirumahkan tapi belum mhm, terlalu. Jadi ya masalah-masalah apa apa PHK PHK iya, PHK yang ada di mhm Makassar belum terlalu ya. mhm, Semoga bisa ya tumbuh dengan baik dan saya kira juga pihak perusahaan juga pasti sedikit banyak ya memikirkan iya, ya Makassar ini supaya dengan pemerintah juga bagaimana ya pasti selalu komunikasi ya. Semoga tidak ada yang ya terlalu berdampak yang lebih iya, luas kepada warga kita. mhm, baik, kita berharap juga bahwa untuk PPDB nanti ini Pak, sudah mulai persiapan Pak Ya ya, persiapan agar sedikit berapa? evaluasi mungkin bagaimana sistem zonasi ini, apa yang perlu diperbaiki, ya ini diperbaiki mungkin Pak ya, Iya, agar tidak berulang lagi kesalahan ataupun kelemahan-kelemahan yang ada selama ini, ya ini bisa tertutupi dengan, PPDB yang akan, berlangsung dalam waktu dekat ini. Pak, Dewan, apa yang mau disampaikan Pak, ke penonton kita ini ya, sebagai wakil kita di DPRD Kota Makassar? Silakan Pak. ya. Kasih Bu, Ya kami berharap ya pada ya kami sebagai anggota dewan berharap pada pemerintahan yang baru ini iya, karena pemerintahan baru, pemerintah khususnya Pak Wali Kota dengan DPR ini mitra ya, mitra mitra betul. ya. Semua kita bekerja sama dengan baik ya. Semua kita harus transparansi Iya, ya, sehingga apa yang diimpikan warga mhm kita insyaallah bisa terpenuhi. Kemudian semoga bisa visi dan misi mhm, yang sudah dicanangkan bisa berjalan dengan baik. Karena untuk warga Kota Makassar itu ya apa yang telah disampaikan itu yang selalu dia iya, ingat ya. Nah, semoga juga seperti ini yang paling menonjol ini masalah sampah gratis ya. Sudah iya, ada saya lihat riak-riak realisasinya. ya, tapi salah tetap nanti akan bertemu juga artinya bagaimana ya memang lambat sebenarnya Iya, ada aturan-aturan bahwa ini ya tapi nanti juga setelah berjalan ya mhm, kita kami berharap ya kepada seluruh warga berilah dulu kesempatan iya, pada Bapak Wali Kota kita dan Ibu Wali Kota kita bekerja mhm, dia menata dulu pemerintahannya sehingga dia bekerja dengan baik baru kita iya, ya terutama kami di DPR ya dengan fungsi kami ya legislasi kemudian penganggaran dan pengawasan pengawasan, yang kami akan laksanakan apabila ada hal yang di mhm, luar ya mhm, daripada apa yang telah disepakati. Saya kira itu Budi. iya, Semoga insyaallah kita semua hidup sehat, rukun amin, ya. Yang penting komunikasi semua bisa berjalan dengan baik berjalan, ya. baik. Tentunya Sebenarnya teman-teman DPRD iya selalu bersedia iya menerima iya apapun keluhan itu Pak iya ya, siap disampaikan ya karena ini sebagai rumah rakyat. rumah rakyat, betul. Baik, terima Terima kasih. kasih Iya Bu, Pak, ya selamat kasih. bekerja, Ya, semoga selamat. dimudahkan Pak Iya semua, salah, amin. urusan untuk kemudian membantu masyarakat dan terima kasih untuk penonton setia channel YouTube kami. Sampai di sini saya Ida Fahri untuk, program kita kali ini. Selamat, siang, sampai jumpa.